رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Apa insecure ya? Sebenarnya istilah ini kan istilah baru ya. Masalah ini itu sebenarnya sudah masalah yang ada sejak lama. Ya. Artinya di masa sebelum kita, bahkan masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sebelum itu perasaan-perasaan kayak gini sebenarnya udah ada. Bermacam-macam perasaan yang kenal dengan insecure ini sebenarnya udah banyak ya. Dan ada di sebelum masa kita. Cuman istilahnya kalau sekarang lebih milenial, ya lebih kekinian kayak gitu dengan diistilahkan kayak gitu. Semisal contohnya ya, kalau menurut saya sih ada kalanya memang orang itu perlu insecure ya, tapi penyikapannya yang harus benar. Saya pernah dapat nasihat ya ketika dengar kajiannya Ustadz Hanan Attaqi itu ketika beliau sharing sama teman sekamarnya ketika di kampus Al-Azhar. Siapa ya? Waktu itu pembahasannya tentang kilas baliknya Ustadz Hanan Attaqi. Pernah menyampaikan kayak gini. Kita tuh harus bersyukur ya. Karena Allah itu menciptakan rasa bosan. Ya, jadi bosan pun itu kita harus bersyukur ya. Unik ya. Bosan aja itu harus disyukurin ya. Karena apa? Karena ada rasa bosan itulah sehingga makanan-makanan itu beragam saat ini. Oh iya, bener ya, itu bener, kan karena ada rasa bosan ya. Oke. Jadi laku gitu ya, semua macam makanan itu jadi ada. Bener ya, gara-gara bosan ya. Dulu kita itu kemana-mana harus mancal, sekarang jadi sepeda motoran kayak gitu. Ya, kita nggak tahu lah kedepannya kayak apa ya. Artinya apa? Semua yang Allah berikan rasa itu pada diri kita itu harus disyukuri memang ya, harus disyukuri. Insya Allah ada hikmah di balik itu. Sampai ada perkara kayak gini. Ya. Rasa pedes pun ya, di cabai itu adalah bentuk nikmat. Bagi yang nggak suka cabai harus bersyukur. Ya. Kenapa? Dari rasa pedes itulah akhirnya dia tahu ya. Ternyata ya, pedes itu ternyata ada yang lebih pedes lagi dari pedesnya cabai. Mulut tetangga. Oh iya. Ya, sekarang itu ini Bang, mulai banyak bermunculan butejo yang lain gitu. Oh, butejo. Ini kebenaran itu. Wah, ada butejo yang lagi viral, aku jadi nggak apa-apa dia sering nyinyir gitu ya. Oke, kayak gitu. Tapi sebelum lanjut nih, Bang Faris ya, saya minta tolong ke teman-teman yang hadir di sini, coba dong ceritain ya insecure-nya teman-teman itu dalam keseharian yang paling akut ya, yang paling akut tuh apa? Lewat chat ya. Nanti coba kita ulas di agak belakang. Nanti kita ulas ya. Solusinya tuh gimana? Kayak gitu ya. Ya, seru kayaknya ya. Di sini kan ada banyak tuh. Ada Mas Fatih, ada Muhammad Nurul, Cahyo Samsuda, ya, ada admin ya, Bapak admin. Terus ada Bagus Dwi Prasetyo, Ahmad Arifin dan semuanya lah. Ada 34 nih. Karena ini teman-teman, ya, insecure ini satu perasaan rasa tidak aman ya terhadap kondisinya itu ya, sehingga bikin bad mood ya, bikin kita malas, bikin kita apa ya, nggak enak lah untuk beraktivitas ya. Itu bukan hanya terjadi pada orang-orang yang dikhususkan orang-orang tertentu saja, termasuk orang-orang yang aktif di dakwah. Saya pun juga mengalami juga ya. Termasuk yang paling sering tuh insecure ketika dia nyampaikan dakwah terus nggak direspon ya. Oh gitu, kayak gitu. Kayak gitu. Ketika bener antum pernah nggak dinyampaikan nasihat terus di respon kayak Butejo ya. Gitu. Ya maklum lah Bang, namanya orang itu kan beda-beda kan gitu. Udah kita niatnya baik-baik, ngingetin gitu ya, pengennya direspon baik tapi malah ya gitulah, kita tahu sendiri kadang malah dinyinyirin balik, difitnah segala macam lah gitu. Oke. Sambil kita nunggu cerita teman-teman nanti ya di kolom chat itu, coba mungkin kita tanya aja ya. Mungkin Mas Faris nih, tunjuk siapa kayak gitu yang bisa ceritain insecure pengalaman akutnya. Langsung tentang ini ya, insecure.
Iya. Oke, saya coba random ya. Random. Siapa ya yang belum saya sapa tadi? Mas Rosid, Bana Rosid. Halo, ini siapa panggilannya? Bana. Halo, assalamualaikum, Mas Rosid. Waalaikumsalam. Oke, Mas Rosid bisa ceritain pengalaman insecure. Pernah insecure nggak, Mas? Atau belum tahu insecure itu apa? Atau pengen tahu ke sini tuh apa itu insecure gitu? Kalau ngerasain mungkin pernah. Ya, Pernah nggak? sering. Coba bisa di-sharingin apa misalnya yang paling Biar sering biar dialami? lebih asik ditampilin aja tuh videonya. Biar saling kenal nih. Nanti kalau papasan di jalan, oh ini kemarin yang sharing punya insecure gini ya, sama kayak aku ini. Ya. Video Bang Rosid. Videonya Malu, Mas. Videonya bisa dinyalain nggak nih? Pengen kenal nih saya, pengen tahu wajahnya kayak gimana nih. Jangan-jangan, wah sudah. Wah, alhamdulillah. Wah, good looking ya. Good looking. Ya, ini kayaknya yang masuk ke sini semuanya good looking semua. Ya kita tahu ya sekarang. Oke, kembali lagi. Oke. Gimana? Bang Rosid. Pernah ngalamin insecure apa yang paling sering? Sering insecure yang kayak gimana? Tentang sosial, Mas. Iya, kayak gimana? Di perkuliahan gitu. Nah, terus. Ya sering minder aja sama teman-teman kampus yang lain gitu. Oh, teman kampus yang lain ya? Minder Bang ini kasus. Ya. Mindernya kenapa? Kok aku gak diterima di situ? Ya. Mindernya gitu. Ya kayak ngerasa malu gitu, introvert gitu. Oh. Ya, introvert itu biasanya. Oke. Ini yang introvert siapa, Mas? Mas Rosid. Ya, akunya. Ya. Tapi kok ada di sini, Mas? Jumlah 32 orang. Dan berani ngomong, Mas. Ya kalau ngomong nggak langsung berani gitu. Ngomong nggak? Kalau secara langsung gitu minder. Oh, minder ya. Minder. Mas, minder itu bukan yang tempat itu ya, kertas ya? Kalau di perkuliahan yang sering dipakai buku. Minder, Bang. Oh, minder. Salah deh. Sorry ya, kacau. Memang kalau saya ngisi tuh biasanya ini jumlah peserta tambah turun. Nggak jelas ya. Oke, teman-teman, yang menarik di sini ya, terkadang kita itu perlu ngedengerin masalah orang. Ya, karena dari masalah orang itu kita dapat pembelajaran yang kita bisa ngindarin masalah itu. Ataupun kita bisa dapat solusi dari permasalahan-permasalahan kita itu dari orang lain juga. Makanya perlu kita itu dengerin orang, ya, bersosial dengan orang itu penting juga. Paling mentok lah ketika kita dengerin masalah orang itu, ya ada orang yang senasib dengan kita ya. Kayak Mas Rosid. Nggak sendiri gitu ya. Antum pernah ngerasain Mas Faris ya waktu ini minder? Ya, Pas waktu awal kuliah. Ya. Mindernya kenapa antum? Sama, saya kan dulu nggak langsung berani ngomong di depan orang gitu. Ya, minder rasa kayak apa ya? Di mataku itu aku cuma hanya punya kelemahan gitu, Bang. Jadi Masya Allah. Yang lain itu ya, ketutupan gitu. Bisa ini, bisa itu. Padahal orang-orang di sekitar itu bilang kamu tuh bisa gini, Loris. Kamu tuh bisa gini, Loris. Tapi yang ada di depan mataku itu cuma aku tuh punya kelemahan ini. Aku nggak bisa begini. Jadi itu, Mak. Apa ya? Merasa rendah diri gitu di hadapan orang. Padahal kita nggak ngelakuin kesalahan ke orang gitu ya. Oke. Ini ada lagi, Bang, ini, Bang. Aku coba bacain ya. Dari Mas Bekti, Ahmad Ramadan Subekti. Sering banget ngerasa insecure itu ketika orang lain itu punya lebih dari kita, baik materi maupun ilmu gitu, Bang. Apalagi saat sekarang lagi kuliah itu ada suatu hal yang aku nggak kuasai, tapi dia bisa. Dan di situ kerasa down banget. Oke, menarik. Oh, terkait ini saya pernah dapat nasihat tuh dari guru saya. Mungkin ya teman-teman ya, dari sekian banyak ustadz yang teman-teman kenal, ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Adi Hidayat ya dan sebagainya. Saya pernah dapat masalah minder.
ya. Minder, iri, hasad itu lengkap waktu itu. Ya, saya sampaikan ke guru saya, ya, guru saya tempat saya belajar Islam. Saya nyampaikan gini, saya tuh minder banget dan juga iri. Ya. Kenapa kok satu ustadz ini yang kita kenal itu padahal orangnya orangnya itu baru masuk Islam, tapi dia sudah menulis buku banyak ya. Siapa ya ustadznya itu? Ustadz Felix ya. Kita ambil contoh itu. Waktu itu saya nanya, kenapa kok Ustadz Felix yang baru sekian tahun, 13 tahun waktu itu ya, kalau nggak salah pertanyaannya, 13 tahun beliau berislam itu sudah nulis sekian buku ya, menyampaikan nasihat di mana-mana dan sebagainya. Sedangkan saya stagnan sampai di sini aja gitu. Terus jawaban Ustadz saya itu menarik. Ya. Guru saya tuh bilang gini, sebenarnya nggak ada yang membedakan kamu dengan Ustadz Felix ya. Kamu makan nasi, dia juga makan nasi ya. Dia belajar belajar Islam materinya juga sama ya, apa yang antum pelajarin juga ya. Dia punya akal ya, antum juga punya akal ya. Beliau punya akal, antum juga punya akal. Tahu nggak yang membedakan antum dengan beliau ya, Ustadz Felix? Tahu apa jawabannya Mas Haris? Kalau menurut antum apa? Sama-sama materi yang dikaji sama Islam. Yang kedua sama-sama makan nasi. Yang ketiga ya sama-sama punya akal. Penglihatan sama-sama sempurna. Mungkin maksudnya ini sempurna, gak ada yang cacat. Mungkin ini Bang, kalau Ustadz Felix itu lebih tajam pandangannya. Kanan sipit. Oke ya. Bercanda ya. Enggak. Ya mungkin karena apa ya? Beliau lebih Ustadz Felix ya, ada yang enggak. Mungkin beliau lebih ini ya, apa ya bahasanya, IQ-nya tuh lebih mudah untuk mencerna informasi, lebih banyak ingatannya gitu. Setahu saya beliau tuh kalau jelasin itu tak gitu, kayak semua informasi ditelan gitu. Mungkin itu Bang. Oke. Ya, kalau jawaban guru saya itu menarik dan jelek. Yang membedakan antum sama Ustadz Felix itu adalah ya Ustadz Felix itu serius ya, antum males-malesan gitu. Oh benar ya. Gitu. Ya, sederhana. Artinya gini teman-teman ya, ibaratnya apalagi masalah skill ya, apalagi masalah ilmu-ilmu dunia, termasuk perkara akhirat pun juga ilmu-ilmu akhirat, ilmu-ilmu syariah, ya, ilmu agama, itu sebenarnya ibaratnya kayak start ya, kayak start balapan motor. Ada orang yang memang di sana ketika berangkat dia ngambil slow ya, pelan-pelan ya, nyantai dan sebagainya. Tapi juga ada orang yang ketika dia kenal dengan Islam ya, dia ketika naik kendaraan itu, sepeda motor itu langsung dia ngegas cepat gitu. Itu kan tergantung bagaimana kita ya, kita sendiri ya. Kalau di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala itu di surat Ar-Ra'd ayat 11 ya, teman-teman insyaallah udah sering dengerin lah ya. Ayatnya kan bunyinya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Maka seseorang itu ya, kata Allah Subhanahu wa taala, seorang atau satu kaum itu akan berubah nasibnya kalau dia mau, akan Allah rubah kondisinya, nasibnya kalau dia sendiri yang mau mengubahnya. Kaum itu tergerak, mau ikhtiar, mau berubah. Makanya kan saya akhirnya gini, saya gara-gara ayat itu Mas Waris, saya garis besar, saya kasih garis tebal ya. Ini penting teman-teman, di surat Ar-Ra'd ayat 11 tuh akhirnya dari situ saya kasih garis ya, dan saya bold ya, saya kasih tulisan tebal di Ar-Ra'd ayat 11 itu. Artinya apa? Di sana sebenarnya memberikan identitas kepada seorang manusia, terkhusus muslim, itu untuk terus jadi orang yang terus baik ya. Ini ada satu hadis ya, yang saya pernah dapetin, ini hadis. Tapi di luar ada perdebatan antara hadis atau enggak. Tapi kalau secara makna itu bagus. Bahasanya gini, kita dapat satu ayat tadi, surat Ar-Ra'd ayat 11, itu artinya manusia senantiasa berubah. Artinya manusia itu keniscayaannya berubah. Dia gak boleh stagnan. Sebentar ya, Neng pisau Neng. Waduh, anakku mau ngambil pisau. Oke. Dia insecure kayaknya. Di sini Bang, insecure-nya ngambil pisau. Oke, saya lanjutin ya. Di ayat 11, Ar-Ra'd ayat 11 itu teman-teman bisa kasih kode Ar-Ra'd ayat 11 itu sebagai ayat tentang manusia itu memiliki keniscayaan untuk terus berubah. Tidak stuck ya. Kalau antum tidak mau berubah, antum berarti sudah mati sejak waktu itu. Gitu. Kalau antum nggak mau berubah ya,
atau mau stagnan, berarti antum bukan manusia. Karena Allah itu berbicara dengan Al-Qur'an itu, ya dalam Al-Qur'an itu, ya bukan berbicara dengan Al-Qur'an ya, berbicara melalui Al-Qur'an itu, dengan melalui ayat-ayat itu kepada manusia, kepada kita, kepada muslim khususnya. Ya, artinya muslim itu nggak boleh stagnan, ya. Ditambah dengan hadis ini ya, saya sebut hadis aja ya biar mudahnya. Nanti teman-teman cek sendiri. Bunyinya kayak gini, maknanya bagus. Hari ini ya lebih buruk dari hari kemarin, namanya apa? Hari ini Lebih buruk dari hari kemarin. Rugi. Celaka. Oh, celaka. Oh, kalau sama ya. Oh, yang hari ini sama dengan hari kemarin, rugi. Ya. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, beruntung dia. Artinya sebenarnya itu digambarkan seorang muslim itu yang pertama tadi, keniscayaannya manusia itu terus berubah, terus muslim harus berubah, dan perubahan seorang muslim itu harusnya tiap hari harus jadi lebih baik. Kalau ada seorang muslim dia nyaman dengan ketidaknyamanannya, itu gimana bahasanya? Nyaman dengan ketidaknyamanannya ya, dia gelisah itu ya, terus dia rawat terus, dia gak mau move on, gak mau pindah, gak mau berubah, artinya bahkan lebih buruk lagi ya, sehingga produktivitasnya juga turun, kemudian dia tidak mau memperbaikinya ya, sejatinya dia dipertanyakan. Karena Allah sendiri menyifati kita sebagai seorang muslim itu unggul, khairu ummah, lebih baik dari umat yang lain. Ya, dan digambarkan di hadis tadi, tambah hari kita harusnya dapat predikat orang-orang yang beruntung. Simpelnya gini lah, Mas Faris, mau bisnis itu nyari untung atau rugi? Untung dong, Bang. Untung dong. Artinya sifat nalurinya manusia, sifat wajarnya manusia itu selalu nyari untung. Dan sudah jelas kan di hadisnya, hari ini lebih baik dari hari kemarin itu beruntung. Berarti hari ini atau besok itu harus lebih baik dari hari sekarang. Nah, gitu. Pertanyaannya, kalau kita berlama-lama dengan insecure itu tadi ya, dan kita gak mau move on dan sebagainya, sampai kita bad mood, ya mungkin ada rasa takut, gelisah dan sebagainya, termasuk yang dialamin tadi sama teman kita, ya. Termasuk permasalahan ini, permasalahan baru ketika insecure kita, kemudian kita nyaman di zona ketidaknyamanan itu, ya. Semisal teman kita jago-jago semuanya, kita kok gak jago di teman-teman nguasain ini, terus kita gak nguasain di situ. Ya udah, yang gak dikuasain, ya, yang gak dikuasain itu coba diidentifikasi. Jangan-jangan memang kita gak expert di situ. Ya udah, jangan dipaksakan batas kemampuannya. Tapi kalau kita bisa nyusul, ya kita harus ikhtiar. Kita harus usaha maksimal. Kita harus nyampe ke derajat orang beruntung. Harus lebih baik. Mungkin kemarin pahamnya 1 tambah 1 adalah 2. Ya. Sekarang harus lebih naik. 1 tambah 2 sama dengan 3. Gitu. Jangan tiap hari 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu aja ngertinya. Kayak gitu ya. Ya. Jadi jangan sampai kita ngerasa kalau itu kita bisa ahli di situ, ya sudah. Ya, tapi kalau nggak bisa ahli, ya seperti penjelasannya ini. Kalau Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau nggak ini ya, Imam Syafi'i mengatakan, jelaskan. Atau Imam Ahmad, ya lupa saya. Penjelasannya gini, kalau saudaramu itu dia jago dalam urusan dunia, ya maka antum harus unggul di dalam urusan akhirat. Jangan sampai kalah di antara keduanya. Kayak gitu. Ya. Kurang lebihnya kayak gitulah. Ini menarik nih. Ini kasus yang dari Mas Subekti, ini masalah yang sering dialamin orang banyak. Saya juga pernah dulu. Oke. Berarti ini gimana nih? Kita mau bacain yang teman-teman lain juga atau Lanjut. Lanjut, pilih mana dulu lah. Oke. Ini sampai berapa jam kita? Kayaknya kita ini ya, kita batasi. Mungkin pilih antum pilih wis. Terakhir aja Bang ya, kayaknya kita. Terakhir. Oh ya, boleh. Terakhir ada berapa nih yang masuk? Enggak terlalu banyak sih. Ini simple tapi ngejelek banget nih kayaknya. Saat orang lain sudah segitu, tapi kita tetap segini, insecure. Ini saya tahu ini kata-kata ini ya, ada di mana ya. Ini teman-temannya ini belum pintar kalau belum komen. Oh iya. Ngerti ya? Iya. Oke. Yang mana sih tadi? Itu ini Mas Anang Dwi. Oke.
yang saat orang lain sudah segitu tapi kita tetap segini. Ini Oke. Itu insecure. insecure. Ya kalau saya pertanyaannya yang lain segini segitu ini apa dulu gitu. Apa dulu gitu. Kalau amal soleh bagus lah. Kalau kita insecure setelah itu harusnya kita nyikapinya dengan terpacu untuk jadi lebih baik ya. Bukan merasa lebih baik tapi jadi lebih baik ya. Tapi kalau segini segitunya adalah persoalan maksiat atau keburukan, ya janganlah kayak gitu. Ya janganlah. Gitu. Karena gak ada yang perlu dibanggakan, termasuk masa lalu kita yang mungkin saat ini bisa, semisal kayak saya dulu pacaran terus dijadiin konten dakwah ya, pengalaman saya itu terus saya bilang untung saya pacaran ya, bukan karena untung pacaran, bukan itunya yang disyukuri. Kalau kata Ustadz Hanan yang disyukurin itu ada hidayahnya yang kita dapetin. Untung dapat hidayah. Kurang lebihnya kayak gitu sih. Itu ya berarti jangan sampai ini ya, kita saklek gitu ya, menilai kalau orang lain itu sudah segitu, itu belum tentu itu benar-benar orang lain itu jauh lebih bagus derajatnya dibandingkan kita. Jadi harus yang menarik lagi Mas Faris ya. Terkadang kita itu sering ngerasa gelisah karena ada rasa iri kepada saudara kita, tetangga kita, teman kita ya. Padahal teman kita itu juga iri kepada kita. Nah, itu. Ya, unik ya. Karena kan andaikan di kepala manusia itu, di atas kepala manusia itu ada tulisannya tuh, apa yang ada di pikirannya ya. Insya Allah saya yakin orang satu itu dengan yang lain bakal ketawa. Semisal saya iri ke Mas Haris, Mas Faris kok bisa ini. Padahal antum juga iri ke saya. Andaikan ditampilkan di atas kepala itu mungkin ketawa-ketawa ya. Oh ternyata antum iri sih gitu ya. Lucu sih manusia ya. Nah itulah. Sifat iri itu juga kadang ya salah satu ini juga ya pemicu insecure. Oke Bang, berarti itu ya tadi kita sedikit dengar curhatan dari teman-teman. Ternyata memang ya benar ya yang dikatakan sama Bang Ansori tadi, memang semua orang ini pastinya pernah ngalamin insecurity ini. Nah, maka bahkan sahabat Nabi. Nabi. Iya, sahabat Nabi itu kalau yang sebelumnya menurut saya nih, pandangan saya ya, coba saya menyamakan konteksnya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu kan secara keyakinannya kan keyakinan Hanif ya. Dia masih ikut milahnya Ibrahim pada waktu itu ya. Ajarannya Nabi Ibrahim masih Hanif ya, sebelum Islam turun. Itu ketika ngelihat kondisi orang-orang di Mekah ya sedemikian rusak, dia gelisahnya, punya rasa ketakutan dan sebagainya, sampai sering beruzlah juga kayak gitu. Jadi sering terjadi di sahabat Nabi juga ya, makanya kemudian Allah kirimkan Islam untuk memberikan kita sebagai manual book ya, buku panduan untuk ngarahin kita yang bagus gimana penyikapannya. Oke. Berarti gini Bang, kalau disimpulin ini kan tadi realita yang memang benar ini real, langsung dialami oleh ini ya, kita random tadi nggak kita skenario cerita gini ya, artinya benar-benar kayaknya kalau ditanya satu persatu ini ada pengalamannya sebenarnya gitu kan. Maka sebenarnya apa Bang penyebab dari insecure ini apa sih sebenarnya? Apakah memang kebiasaan dari kecil atau apa sebenarnya? Kalau secara fakta itu apa ya? Oke. Apa tadi? Udah ya? Belum. Ada iklan. Ada sabotase ini kayaknya. Oke, ada iklan ya. Dari Mas Abdul Aziz kayaknya pengen mengungkapkan insecure-nya. Oke. Biasanya insecure tuh penyebabnya sih banyak hal ya. Tapi kalau kita ngelihat ya teman-teman ya, coba kita berpikir sejenak, manusia itu sebenarnya terdiri dari dua potensi. Yang pertama potensi dasar, ya potensi dasar manusia. Potensi dasar ya, artinya yang paling penting sekali yaitu akal. Potensi dasar. Yang kedua ada potensi kebutuhan ya. Potensi di sana potensi hidup istilahnya, yaitu ada kebutuhan jasmani sama naluri ya. Maka di antara tiga ini ada akal pertama, terus dasar itu akal. Karena kenapa kok dasar selalu dipakai oleh manusia?
Terus potensi hidup, artinya orang ini dikatakan hidup ketika memiliki dua ini. Yang pertama kebutuhan jasmani, yang kedua ada naluri. Ya, kebutuhan jasmani, naluri. Ya, dua ini beda ya. Nah, kalau ditanya lebih detail lagi, naluri ini ada 3 macam kayak itu. Tapi kita gak bahas di situ, langsung kita aplikatifnya aja ya. Nah, kalau kebutuhan jasmani sama naluri apa bedanya? Ya, kalau kebutuhan jasmani itu sifatnya ini penyalurannya tidak bisa ditunda, Mas Faris. Ya, kalau ditunda menyebabkan fatal. Ya, semisal kayak kebutuhan jasmani, makan, minum, itu fatal. Kalau gak segera dipenuhi langsung bisa mati. Ya, bisa menyebabkan hal yang fatal, kematian. Makan, minum, terus apalagi bernafas, apalagi termasuk kentut. Ya, kentut itu fatal ya. Ada yang di sini sering insecure sama temennya gara-gara dikentutin terus ya. Ya berhusnuzon aja ya, daripada dia harus menahan kentutnya dan rusak ya bagian organnya. Iya benar. Terus BAB, BAK, makanya kenapa kok nggak boleh nahan BAB, BAK, bahaya. Karena bisa menyebabkan hal yang fatal, yaitu kematian. Meskipun rusak dulu organnya. Kayak gitu. Ya, itu kebutuhan jasmani ya. Kalau naluri itu ini, pemenuhannya ya, bisa ditunda. Tapi kalau ditunda itu menyebabkan kegelisahan. Ya, kalau ditunda menyebabkan kegelisahan, kegalauan, dan sebagainya. Bisa tergambar ya, sudah masuk mana? Insecure ya. Oke, kita lanjut ke ciri berikutnya ya. Kalau kebutuhan jasmani itu, Mas Faris, itu gak bisa diganti pemenuhannya. Penyalurannya gak bisa dipenuhi. Semisal kalau makan, solusinya, kalau lapar, solusinya? Makan. Ya, gak bisa dengan minum. Ada nggak? Wah, kok aku lapar gitu. Ya udah minum aja biar kamu kenyang ya, bukan kenyang. Ya, yang ada kembung ya kayak gitu. Ya. Kayak tidur itu kebutuhan jasmani. Kalau nggak tidur orang itu berhari-hari. Kalau mau di googling tuh ada sekian hari orang nggak tidur tuh bisa mati. Ya. Solusinya orang tidur ya. Solusinya orang ngantuk ya. Itu apa? Tidur ya. Kalau sudah ngantuk berat tuh tidur. Ya, jangan suruh yang lain ya. Apalagi suruh lari-lari pingsan ya. Kayak gitu. Oke. Artinya penyalurannya nggak bisa diubah. Ya sudah Allah tetapkan. Tapi kalau naluri ini penyalurannya bisa dialihkan ke yang lain. Semisal kalau dia lagi galau ya, galau karena lagi diputus cinta, itu penyalurannya bisa dialihkan ya. Biasanya kalau orang lagi putus cinta, ya ini studi kasus aja ya. Kalau teman-teman adik-adik saya di remaja itu kalau lagi punya ini gebetan ya, punya pacar, itu curhatnya itu ke pacarnya. Temen itu gak direken. Sahabat itu gak direken. Tapi kalau dia udah putus, yang dicari siapa? Temennya. Iya, ada pengalihan penyaluran. Kayak gitu. Iya. Oke. Itu ciri kedua. Ciri yang ketiga antara kebutuhan jasmani dan naluri ya. Ini untuk membuktikan insecure itu masuk mana. Kalau kebutuhan jasmani itu pemicunya, ya, pemicu interaksinya itu dari dalam kebutuhan jasmani. Semisal lapar itu pemicunya dari luar apa dalam? Apa Bang? Lapar? Orang lapar itu dari luar diri kita atau dari dalam diri kita? Kalau menurut saya dari dalam tubuh, karena energi habis, ya butuh asupan karbohidrat atau apa? Nggak mungkin ceritanya Mas Karis. Ganti lagi ya. Nama saya. Iya, mulai insecure ya. Mulai insecure. Oke. Semisal kayak Mas Faris ya. Mas Faris ya, tapi yang makan saya. Kan nggak mungkin. Ya, Mas Faris lapar ya. Mas Faris makan karena Mas Faris yang lapar kayak gitu. Ini dari dalam kan Bang ya. Rangsangannya kalau gitu. Ya, kebutuhan. Kalau kebutuhan, kalau naluri itu pemicunya dari eksternal, dari luar diri kita. Semisal apa ya? Kamu kok ini udah beli sepatu kok mau beli lagi? Ini di iklan di TV tuh sepatu ini bisa terbang. Aku mau beli. Gitu. Ayo, siapa yang di sini yang paling sering update HP ya? HP udah baru, keluar lagi bulan berikutnya udah beli baru lagi. Pasti pertanyaannya kenapa kok beli ini? Fiturnya luar biasa dan sebagainya. Kadang ini pertanyaannya dia tahu fiturnya dari mana?
kalau bukan dari iklan. Nah, iklan Kadang itulah juga- yang sebenarnya memicu naluri. Kadang juga ini Bang, kena ini, jadi masuk dalam golongan hamba promo Bang. Kan Hamba sekarang itu promo gini, ya. Diskon ya. Ya. Iya. Budak-budak diskon ya. budak-budak diskon atau hamba promo. Iya, Jadi, kayak gitu. itu Karena tapi dipicu. beli gitu loh, Bang. Dipicu dari Ya, luar. itu naluri. Naluri itu dipicu dengan apa? Dengan hal-hal yang ada di hal-hal ada yang di luar. Sekarang dibilang jadi host di Indonesia. Nggih. Wes, sudah jualannya Mbak Zahra. Mohon admin dikondisikan ya. Oke. Saya lanjut ya. Oke, lanjut Bang. ya. Nggak ada ceritanya anak perempuan sering ke kamar mandi terus ditanya, "Kenapa kok ke kamar mandi BAB BAK itu karena apa?" Pemicunya dari eksternal atau internal? BAB BAK. Internal ya. Nggak ada ceritanya anak perempuan ya. Nggak ada ceritanya anak perempuan sering ke kamar mandi terus ditanya, "Kamu kenapa kok bolak-balik kamar mandi?" "Iya nih ya. Aku sering ke kamar mandi karena ini kamar mandinya temboknya pink, banyak bonekanya." Nggak mungkin. Pasti karena ada kebutuhan. Ya. Iya. Kebutuhan. Tapi kayaknya sih dandan itu masuk kebutuhan jasmani atau naluri, Mas? Apa Bang? Dandan bagi perempuan. Wah, ini kaum hawa ini yang bisa. Kaum ngasih. hawa ya. Saya Nanti kaum- dijawab aja di chat ya. Iya. Oke. Terus pertanyaannya sekarang, insecure itu dari mana? Masuk yang mana? Kebutuhan jasmani atau naluri? Kalau akal nggak mungkin, ya. Oh, iya. Masuk kebutuhan jasmani atau naluri? Ya, ternyata dari ciri-ciri tadi itu insecure itu masuk di naluri. Artinya apa? Pemicunya insecure itu kebanyakan dari luar. Semisal kayak kasus tadi, ya. Ngelihat temennya pinter ini langsung, aduh, kok dia bisa saya nggak bisa? Itu kan dipicu. Dari luar ya Bang ya. Dipicu. Dari luar. Gitu ya. Oke. Kayak gitu. Semisal apa ya? Temennya punya HP baru. Aduh, HP baru ya. HP-ku masih HP butut ya. Kayak gitu. Terus apa lagi? Temennya sudah buat status Bang, kadang Bang. Temennya buat status di mana gitu ya. Wah, Iya. lagi di ini nih. Wah, kita cuma dekem di rumah itu kan udah Iya. Oh iya, teman Terus saya udah di Australia gitu ya. udah Ngasih makan kanguru. Gitu. Saya masih di desa saya aja kayak gitu. Itu kan pemicunya semuanya dari luar. eksternal ya. Nah, maka kan sebenarnya kita diperintahkan oleh Allah sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan kita. Sedangkan naluri ambil sesuai dengan kebutuhan saja ya. Terkadang kita sering terpancing kalau bahasanya gini, kalau kita update HP karena kemajuan teknologi, maka kemajuan teknologi itu gak akan ada habisnya. Nah, karena di naluri kita dipacu. Saya aja ganti HP itu kalau mau rusak. Kayak gitu. Sama sih Bang. Ini HP-ku sampai kayak gini nih. Kelihatan nggak nih? Katanya pecah-pecah masih ini. Itu antara dua alasan. Dia paham konsep ini. Antara dia paham konsep ini atau uangnya gak ada. Kayak gitu. Masuk yang mana dong? Kenapa? Dulu aku benahin bentar ya. Oke. Oke Bang, lanjut Bang. Ada kendala teknis Oke, kayak gitu. Artinya tahu kan penyebabnya insecure itu karena kita keseringan apa? Keseringan ngelihat orang lain. Padahal kita itu keseringan ngelihat orang lain itu ngelihat hasilnya aja tanpa pernah tahu prosesnya dan sebagainya. Itu kayak semisal teman ganti HP baru yang lebih canggih, kita tahunya ganti HP barunya, tapi kita nggak pernah tahu bagaimana proses dia dapetin. Semisal dia kan masalahnya anaknya orang kaya ya, emangnya anaknya orang kaya selalu manja gitu nunggu nada dari orang tua. Kadang malah ini lebih tegas kadang Bang itu. Kalau anaknya orang kaya, kamu harus begini, kamu harus atur uang begini kan nggak mesti juga Bang. Karena masalah insecure itu masalah naluri, pemicu. Semakin kita banyak pemicu, semakin gelisah hati kita ya. Bukan masalah kedudukan. Bukan insecure itu hanya miliknya orang miskin.
atau orang yang tak punya uang, kemudian orang kaya itu nggak punya insecure. Kayak contohnya antum tadi, anak orang kaya pun akhirnya punya tekanan juga, ketidaknyamanan pada dirinya, rasa takut. Wah, Tuntutannya bapak tinggi. saya tuntutannya malah lebih tinggi kayak gitu. Jadi sebenarnya semuanya berjalan sesuai porsinya sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kesimpulannya asalnya itu dari pemicu rangsangan dari luar ya Bang ya? Iya, Kenapa iya. itu, dan kita penyikapannya adalah jangan ikutin rangsangan dari luar itu, karena kan nggak ada habisnya ya Bang ya? Oke, mungkin yang ini Mas Faris ya, yang sering terjadi dialamin sama teman-teman yang mungkin baru mulai dakwah atau sudah dakwah lama gitu. Nah, permasalahannya kan sering ketika menyampaikan nasihat ya, dakwah, kemudian ada orang yang mengkritik ya. Kan ada istilah kayak gini, ya udahlah tutup telinganya ya, atau pakai kacamata kuda ya. Artinya dakwah pun juga perlu menutup telinga. Ketika ada yang bilang nyinyir itu datang, ya udah gitu. Selama kita itu ada di jalan yang benar, ya sesuai dengan apa yang Allah mau, ya udah, nggak ada masalah. Kayak gitu sih. Oke gitu ya. Berarti memang ini teman-teman kita harus garis bawahi, ini saya tekankan ya kepada para kaum insecure. Ya, semoga ini nggak ada lah. Tapi kan nggak mungkin nggak ada, semuanya pernah ngalamin. Itu kita nggak boleh salah fokus. Jadi asalnya itu adalah dari eksternal. Tadi sudah dijelaskan, logis banget dan masuk akal banget, make sense banget kalau memang pemicunya itu dari luar ya. Kayak tadi ya beli HP setiap bulannya misalnya, keren banget ya, sultan banget gitu. Setiap bulan HP-nya ganti gitu ya, ada promo baru, ada flash sale baru gitu ya, ganti terus. Nah, ingat itu karena apa? Karena dari luar kan itu. Maka gimana Bang ini? Kalau anggapannya saya mewakili teman-teman ini sudah tahu pemicunya dari luar berupa naluri yang terpicu gitu kan. Maka bagaimana? Ini tadi ada yang komen, apakah pemicunya dikurangi? Kalau menurut saya gimana tuh pemicu dikurangi? Apakah kita menutup mata tadi atau solusi yang tepat bagaimana Bang? Yang lebih ngena gitu Bang, yang lebih tepat gitu, apakah ngurangin pemicu atau gimana? Oke, saya pun untuk melengkapi aja ya, biar tergambar lebih jelas lagi. Saya pernah punya pengalaman ya. Saya pernah satu di kontrakan pembinaan ya, kontrakan Muslim kayak gitu. Di sana ada kajiannya juga, sholat jamaahnya bareng-bareng dan sebagainya ya. Itu ada teman satu ya, adalah namanya ya. Itu dia tuh curhat ke saya, Mas, saya tuh pengen nikah Mas, ngebet banget saya pengen nikah Mas, tapi saya belum siap gitu. Kok bisa gitu? Seharusnya korelasinya sama dong ke antara keinginan buat nikah dengan kesiapan. Tapi kenapa kok ada yang nggak sinkron, sehingga dia buat menjadikan dirinya gelisah, ya pengen nikah tapi nggak siap kayak gitu. Ternyata setelah dicek akun yang dia follow itu akun-akun tentang nikah muda, nikah syar'i, nikah tanpa pacaran dan sebagainya lah intinya. Yang intinya follow akun-akun yang akun-akun yang pemicunya itu tentang pernikahan ya, tentang menikah. Jadi wajar dia belum nyiapin tapi dia udah terpicu terus. Mr.co.id ya, Masya Allah. Ya, kayak gitu teman-teman ya. Bisa dimengerti ya. Artinya kalau bicara pemicu itu ada di sekeliling kita ya. Kalau mau dinolkan nggak bisa. Karena kehidupan hari kita itu berinteraksi dengan itu dan ada di sekeliling kita. Yang harus dilakukan pertama kali adalah proteksi dalam diri kita. Proteksi dalam diri kita itu harus dilakukan pertama kali. Proteksinya itu apa? Itu yang jadi pertanyaan yang sebenarnya menjadi poin utama di pembahasan ini. Oke. Berarti lebih ke ini ya teman-teman, bukan tadi kalau ada yang komen, bukan menganolkan atau menghilangkan semua pemicu, karena kita kan nggak bisa kontrol area di luar gitu, atau lingkungan kita gitu kan. Tapi benar katanya Bang Ansori, tapi lebih ke diri kita, proteksinya ya Bang ya, proteksinya untuk lebih resisten atau lebih tahan terhadap pemicu dari luar. Misal Mas Faris pernah nggak emosi insecure itu ke tetangga ya, atau ke teman? Seringnya ke teman. Pernah kan? Sering ke teman ya. Emangnya setelah itu Anda bisa mengenolkan pemicunya dengan mengendalikan mulutnya dia ya.
Kecuali antum punya jutsunya Shikamaru mungkin bisa ya. Waduh, gimana Dari tuh? bayangan. Naruto. Kayak gitu. Kalau kita nggak bisa mengendalikan orang lain, maka yang paling utama yang harus kita lakukan adalah mengamankan diri kita. Oh, Ya kita nggak bisa apa ya bahasanya. Oh yang ini mulut nggak bisa. Orang lain tuh kita nggak bisa ngontrol seenaknya orang lain. Kita nggak bisa. Kita nggak ada kendali atas mereka. apalagi Jadi sekarang, wajar kalau pemicu itu ada. apalagi sekarang ini ada fenomena butejo itu kayak seakan-akan pembenaran, wah aku ini nggak apa-apa, ini ada contohnya gitu. Jadi butejo. Iya. Kayak Makin gitu. banyak orang-orang yang nyinyir gitu, Bang. Uh-uh. Semoga di sini ada ya. Oke. Oke. Tenang Berarti kok. Saya udah selesai nonton Butejo. iya. Oke, kita lanjut ya, Bang. Berarti memang fokus ke apa ya? Proteksi ya. Kita nggak mungkin nyumpal satu persatu mulut orang-orang yang benci sama kita gitu ya. Yaitu hanya kemustahilan gitu. Nah, maka ini Bang, solusinya bagaimana? Maksudnya protektif itu gimana maksudnya? Apa yang harus kita proteksi? Apakah ini ada yang komen nih tadi? Apakah cara respon kita terhadap lingkungan yang membuat kita insecure itulah yang harus kita kendalikan? Ya, artinya responnya harus dikendalikan atau bagaimana, Bang? Apa respon itu? Oke. Ini menarik ya, menarik. Cara kita merubah ya, termasuk kalaupun mengubah respon pertanyaan. Ini muncul pertanyaan lagi, masih belum mendasar. Apakah kita harus mengubah respon kita terhadap pemicu? Terus pertanyaannya, gimana cara merubah respon kita? Karena kebiasaan kita ketika dipicu kayak gitu, semisal ya, kita kalau waktu kecil ya, mungkin nggak, saya nanya ke Mas Faris ya, ada nggak fenomena di rumah antum, di desa antum? Kalau di desa saya, waktu SD itu saling ngumpat pakai nama orang tua. Oh iya. Oh itu emosi. Ada. Iya ya. Daerah saya juga itu tradisinya itu. Masalahnya kita itu respon kita itu sudah habit ya, ketika ada yang ngata-ngatain nama orang tua pengennya marah aja. Pejo. Oh, Paiman gitu kan. Pak Ico gitu ya. Kayak gitu. Terus pertanyaannya ya, maaf ya teman-teman kalau di sini ada yang orang tuanya namanya Pak Ico ya. Oh ya teman-teman, nanti saya dikira nggak suka. Oke. Gimana tuh Bang? Kayak gitu. Nah, mengubah respon kan, jadi pertanyaannya kan kalau responnya sudah habits negatif ngeresponnya, terus gimana cara ngerubah responnya? Ini kan jadi pertanyaan. Maka sejatinya semua yang ada dalam hidup ini ya, apapun itu berangkat dari yang namanya apa? Konsep. Berangkat dari konsep ya, dan konsep itu ada di pemikiran. Kalau contoh yang paling simpel gini ya, ada mobil itu dari mana? Dari toko itu dari mana? Dari pabrik itu dari mana? Bahan-bahan yang ada di pabrik itu dari mana? Terus berangkatnya itu ujung-ujungnya pasti dari onderdil itu dari satu peta konsep ya, dan peta konsep itu berangkat dari mana? Dari akal kita, dari pikiran kita ya, yang ada di kepala kita kayak gitu. Artinya apa? Kalau kita kembali pada ayat tadi, ayat 11 itu, bahwa Allah akan merubah kondisi nasib suatu kaum atau suatu orang itu, kalau kita mau mengubahnya kan pertanyaan terbesar, kita merubahnya dari mana? Berangkatnya dari pemikiran kita, cara berpikir kita, pola pikirnya kita. Di kepala berarti ya Bang ya, yang dirubah itu sederhananya apa yang ada dalam kepala kita gitu ya. Karena respon itu lahirnya dari isi kepala, itu ya Bang? Benar. Semisal antum jangan terkejut kalau ketemu sama orang-orang Surabaya, terus maaf ya, kalimat ya saya contohkan aja jancuk kayak gitu ya. Itu karena lingkungannya kayak gitu. Karena pola pikirnya kan gini, runtutannya ya, pola pikir itu diinput sama informasi. Ya, informasi. Setelah itu pola pikir itu kebentuk dari informasi tadi. Pola pikir itu tercermin dari sikap kita, tercermin dari respon kita, tercermin dari menjadi pilihan-pilihan kita. Makanya kan respon, pilihan-pilihan kita, perbuatan kita, ucapan kita itu dari pola pikir kita. Pola pikir kita dari informasi kita. Informasi kita itu dari lingkungan. Makanya kalau Mas Faris dan mungkin teman-teman amatin di hadis-hadis Nabi itu banyak yang membahas tentang teman, banyak yang membahas tentang lingkungan, itu banyak. Artinya krusial di sini. Iya, ya.
yang lebih penting lagi apa yang diberikan sama lingkungan. Makanya kan kita dalam hidup bersosial di lingkungan itu kita pilihannya cuma dua, nggak bisa di tengah-tengah, mau dipengaruhi atau apa mempengaruhi. Antara Kayak di gitu. dan me gitu ya. Iya, antara dipengaruhi sama mempengaruhi. Kayak gitu. Makanya kan kalaupun mau merubah respon berarti yang dirubah apanya? Ya, respon ini sebuah sikap, sebuah perbuatan, sedangkan perbuatan itu cerminan dari pola pikir. Berarti pola pikirnya dirubah. Oh itu, Dari Bang. pola pikirnya. Bentar Bang, ini biar teman-teman nggak kelewat ya. Yaitu ya teman-teman, bahwa respon itu ibunya atau orang tuanya itu adalah pola pikir. Itu ya Bang ya. Alias Iya. pola pikir itu akan melahirkan respon. Atau respon itu asalnya dari pola pikir. Itu ya. Berarti nggak mungkin kita merubah respon, tapi yang pola pikirnya kita adalah merubah pola pikir. Karena yang dirubah pola pikirnya, dan ini ternyata yang dicontohkan oleh Nabi. Dakwahnya Nabi itu merubah pola pikir masyarakat Mekah, tidak dengan kekerasan, tapi pola pikirnya yang dirubah. Ya, cara pandangnya terhadap riba, cara pandangnya terhadap zina itu dirubah. Bahkan sahabat itu ketika dijelaskan ya, yang disentuh pemikirannya. Ketika diharamkan ini, sahabat langsung menjalankan. Karena pola pikir yang paling mendasar itu adalah keimanan. Keimanannya sahabat itu udah kesentuh, maka ketika disentuh perkara lainnya, ya pola pikir yang lainnya pun itu langsung otomatis berubah. Makanya di sini pola pikir itu sangat menentukan teman-teman, menentukan pola sikap. Dan pola pikir itu diinput dari informasi. Dan informasi itu ditentukan oleh lingkungan kita. Makanya penting banget. Banyak ayat ya, dan juga hadis. Saya lebih memperhatikan hadisnya. Karena ayat Al-Qur'an itu bisa teman-teman akses ya. Hadis-hadis juga ini juga. Saya lebih tertarik di hadis, itu banyak yang menceritakan tentang lingkungan ya. Termasuk ini yang menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi itu adalah orang tua kita. Nah, baik tidaknya agama seseorang dilihat dari temannya. Terus pertemanan itu ibarat dengan pandai besi dan penjual parfum. Itu semuanya tentang teman, lingkungan. Artinya dengan siapa kita bergaul tiap harinya. Nah, di sini kita akhirnya dapetin, oh ternyata perubahannya dari mindsetnya. Semisal gini. Mungkin teman-teman di sini pernah ngikutin seminar ya. Mungkin teman-teman pernah ikutin pelatihan. Rata-rata kalau pelatihan kayak kiat bisnis ya, kiat bahagia, kiat IP, nilai tinggi, itu pertanyaannya mesti yang paling sering muncul apa? Tips dan triknya gimana Pak pemateri? Tips triknya seperti apa? Itu semuanya berbicara tips trik ya. Semisal kayak pelatihan tentang cara bahagia. Mesti pertanyaannya gimana tips Anda untuk bisa hidup bahagia atau hidup Anda lebih nggak ada sedikit masalah dan sebagainya. Yang ditanya tips dan trik. Padahal ada yang unik ya. Ada hadis Nabi menyebutkan gini, sungguh indah perangainya manusia. Maknanya gini, ya intinya gitulah. Teman-teman cari sendiri redaksinya. Sungguh indah perangai seorang Muslim. Ketika dia dapat ujian, musibah, dia bersabar. Ketika dia dapat nikmat, dia bersyukur. Artinya apa? Solusinya seorang Muslim itu sudah jelas. Kata Nabi, kalau punya masalah, lagi diuji, solusinya apa? Sabar. Kalau lagi dapat nikmat, dapat kenikmatan, solusinya apa? Bersyukur. Ya, tapi permasalahannya kenapa kok setiap hari kita dapat masalah? Ketika kuliah tugas banyak, masalah. Ketika nggak masuk, masalah. Ketika masuk ke kelas, masalah. Ketika kuliah masalah semuanya. Padahal kata Nabi apa? Nabi sudah ngasih kuncinya. Sabar dan syukur. Terus bilang, saya sudah sabar dan syukur. Iya, pertanyaannya beneran sabar dan syukur gitu. Terkadang kita itu lupa untuk action terhadap solusi. Kita keseringan nanya solusi tanpa pernah jalanin. Sehingga apa? Tidak ada perubahan dalam diri kita. Ini semisal nih, kayak tantangan kita buat teman-teman ke depannya nih adalah mengubah informasi kita ya, agar pola pikir kita berubah, pola sikap kita juga berubah. Tugas teman-teman ke depan itu adalah merubah informasi. Bukan merubah ya mungkin ya. Memberikan proporsi yang pas terhadap informasi. Semisal kayak teman-teman, kenapa ya kok saya sering maksiat? Ya sudah, berarti informasi yang sifatnya maksiat lebih
banyak daripada informasi taat. Ya mungkin lebih banyak urusan-urusan yang melalaikan daripada kita disibukkan dengan urusan-urusan semisal kajian dan sebagainya kayak gitu. Nah, makanya kan penting banget nih bagi teman-teman untuk menginput informasi. Ya biar gak salah cara berpikirnya, biar gak salah cara sikapnya. Ya, kalau antum bahasanya gini ya, ini secara umum ya, kalau perusahaan itu biar pas ngambil kebijakannya, kebijakan itu kayak pola sikap. Ya. Biar kebijakannya pas, itu harus dapat informasi dari manajemen, manajerial, dari bagian keuangan, dari bagian marketing, biar keputusan manajemen tuh pas. Ya, mengumpulkan informasi dulu. Ya, antum aja untuk perkara bisnis aja biar untung, antum harus mengumpulkan informasi terkait perusahaan, terkait update bisnis yang terkini. Kalau kita pengen selamat urusan di akhirat ya, sama dong. Harusnya kita harus perbanyak mengumpulkan informasi-informasi tentang Islam, gimana yang halal, gimana yang haram, biar kita bisa membedakan. Pernah mungkin antum dengar hadisnya Mas Faris ya. Hadisnya kan kayak gini, ya, barang siapa yang jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Tahu kenapa kok mudah? Bagi orang-orang yang datang ke majelis itu kenapa kok jalan ke surganya lebih mudah? Menurut antum kenapa? Ya karena tahu lebih banyak daripada yang nggak punya ilmu. Yang dosa mana, yang neraka mana, yang pahala, yang surga mana, jadi tahu. Ya, keutamaannya mana gitu. Keutamaan beribadahnya mana yang menjadikan maksiat. Oke. Contoh yang simpelnya gini, Mas Faris ya. Semisal nih, antum tahu ya di depan UM itu ada Matos. Ya, kita anggap ada orang baru di Malang, mahasiswa baru lah di sini. Tiba-tiba antum di Arjosari, suruh ke Matos. Ya, pertanyaannya ya, andaikan antum kendaranya sendiri, ya, nyampainya ke sana lama apa enggak? Lama. Lama, karena masih bingung ini lewat mana dan sebagainya. Ya. Tapi ketika dia sudah nyampe Matos, ya, ibaratnya nyampe ke majelisnya, atau dia sudah tahu tentang sebelum-belum informasi tentang Matos, lewat mana, maka setelah itu kedua kali, ketiga kali, antum nggak akan bingung, nggak akan tersesat, bahkan lebih cepat masuk pergi ke Matosnya. Sama, ya kita itu sering kesandung-sandung untuk menuju surga gara-gara kita minim pengetahuan kita tentang agama, minim pengetahuan kita tentang pemahaman akhirat kita. Ya. Mungkin gini, kalau saya sih, kenapa kok lebih diuntungkan diuntungkan paham ilmu agama? Ya. Karena ketika kita tahu ilmu agama, ya, maka kita bisa mengkonversi perkara-perkara dunia kita bisa jadi pahala semuanya. Saya pernah baca buku gini, Mas Faris ya, di buku Zero to Hero ya kalau nggak salah. Itu ceritanya gini. Menurut antum, ya, sahabat Abu Bakar itu setelah dia berislam dia meninggalkan hartanya atau enggak? Abu Bakar meninggalkan. Kan meninggalkan ya. Ternyata di buku itu dibahasnya menarik. Abu Bakar setelah ketemu Islam, seluruh hartanya ya, kalau bahasanya ya mungkin sebelum kenal Islam dia cinta dunia. Ya, tapi setelah kenal Islam ya, apakah dia melepas dunianya? Ternyata kecintaan Abu Bakar terhadap dunia tambah besar. Buktinya apa? Semua hartanya tidak mau Abu Bakar meninggalkannya di dunia. Semuanya pengennya di akhirat. Akhirnya diapain? Diinfakin semuanya. Menarik ya, gitu. Sahabat Nabi itu berpikirnya gitu. Gitu. Makanya insya Allah kalau informasinya benar, pola pikirnya kita benar, cara nyikapinya kita benar, termasuk masalah insecure, termasuk cara kita terhadap masalah bersyukur itu harus dibenerin mindsetnya. Kayak tadi ya, bersyukur itu tidak hanya sekedar alhamdulillah, ya tapi setelah alhamdulillah ngerundel. Tidak melulu bersabar itu, oh iya saya sabar ya. Setelah itu dia curhat ke temannya, kok gitu sih, nggak kayak gitu. Berarti secara mindset itu masih belum paham tentang makna sabar dan syukur. Kayak gitu. Makanya wajar kalau di pelatihan, di seminar-seminar yang ditanya tips and trick ya, padahal Nabi sudah jelas. Sudah solusinya
final ya, yaitu sabar dan syukur solusinya bagi seorang muslim kayak gitu. Ya kayak gitu. Oke. Mungkin kalau teman-teman ada masalah, Mas, masalahnya saya sudah sabar dan syukur, masalahnya masih berkepanjangan ya. Ya, mungkin teman-teman ya perlu nyicipin materi pembahasan tentang kodok dan kodar. Itu lebih menarik lagi. Masalah antum seberat apapun bisa ringan seringan kapas. Luar biasa ya seringan kapas. Ini benar materi itu. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير